Assalamualaikum. Halo anak-anak pintar. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria. Jumpa kembali dengan Pawarta di video pembelajaran secara online. Sebelum kita memulai materi hari ini, Pawarta ingatkan kembali, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya. Kalian juga bisa tekan like jika merasa video ini sangat membantu kalian. Dan tinggalkan komentar pada kolom di bawah ini untuk berinteraksi langsung dengan Pawarta. Tentu saja dengan menggunakan bahasa yang sopan. Baiklah, mari kita awali perjumpaan kita kali ini dengan berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Anak-anak pintar, setiap orang memiliki cita-cita untuk menjadi apa kelak di kemudian hari. Apapun cita-citamu, pasti kamu berharap menjadi orang yang hebat dan bermanfaat bagi lingkunganmu. Adakah salah satu dari profesi itu yang menjadi cita-citamu? Mengapa? Silahkan kalian jawab di kolom komentar ya, anak-anak pintar. Semua orang pasti mempunyai cita-citanya masing-masing. Ada yang bercita-cita untuk kepentingan dirinya sendiri, dan tidak jarang ada juga orang yang memiliki cita-cita mulia untuk kebaikan orang lain. Sekarang, mari kita simak bacaan berikut, judulnya Kisah Seorang Guru Anak Berkebutuhan Khusus. Seorang wanita muda terpanggil untuk menjadi seorang guru. Bukan sembarang guru, melainkan guru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Semuanya berawal dari kepeduliannya terhadap kurangnya pendidikan yang sesuai bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia. Sangita Lahman, nama wanita muda itu. Ia adalah seorang dokter yang beralih profesi menjadi seorang guru anak-anak prasekolah. Pada awalnya, ia mengajar anak-anak prasekolah untuk mengisi waktu luangnya. Akan tetapi, lama-kelamaan ia mencintai kegiatannya itu. Baginya, mengajar anak-anak prasekolah membuatnya mengerti tumbuh kembang anak yang akan memengaruhinya saat mereka dewasa kelak. Pada saat mengajar anak-anak prasekolah, ia menemui beberapa siswanya yang berkebutuhan khusus, seperti anak yang menderita autis atau kesulitan belajar lainnya. Anak-anak ini memerlukan cara pengajaran dan bimbingan khusus yang berbeda dengan anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus. Ia melihat saat itu tidak banyak sekolah yang tahu bagaimana mengajar anak-anak tersebut. Sangita kemudian memutuskan untuk menimba ilmu dan keterampilan yang membantunya untuk memahami anak-anak tersebut. Dengan demikian, ia dapat menjadi guru yang baik bagi anak-anak tersebut. Setelah membaca teks tadi, kita bisa mendapatkan beberapa informasi yang bermanfaat dalam mewujudkan cita-cita kita. Berikut ini beberapa informasi penting dari teks bacaan tadi. Yang pertama, Sangita Lahman adalah seorang dokter yang beralih profesi menjadi seorang guru anak-anak prasekolah. 2. Sangita ingin menjadi guru karena menurutnya mengajar anak-anak prasekolah membuatnya mengerti tumbuh kembang anak yang akan memengaruhinya saat mereka dewasa kelak. Ketiga,
Sikap yang ditunjukkan oleh Sangita untuk menjadi guru yang baik adalah kesabaran dalam membimbing siswa berkebutuhan khusus dan mengalami kesulitan belajar. Yang keempat, sikap yang perlu untuk menjadi seorang guru yang baik adalah sabar, peduli, dan ramah. Anak-anak pintar, setiap orang memiliki cita-cita yang baik. Tidak ada cita-cita yang tidak hebat. Oleh karenanya, teruslah berusaha meraih cita-cita kalian itu. Adakah di antara kalian yang ingin menjadi seorang dokter? Berikut ini ada sebuah puisi yang berjudul Cita-Citaku, karya M. Ridwan Hafiz. Cita-citaku ingin menjadi dokter, agar dapat menyembuhkan orang yang sakit. Cita-citaku ingin menjadi dokter, agar anak-anak menjadi sehat. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat menggapai cita-citaku itu. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Coba kalian perhatikan dengan seksama puisi tersebut. Puisi ini terdiri atas 2 bait dan masing-masing baitnya terdiri atas 1, 2, 3, 4 baris atau lari. Masing-masing baitnya memiliki rima yang berbeda-beda. Pada bait yang pertama, bunyi akhir baris pertama itu adalah E. Baris kedua bunyi akhirnya I. Baris ketiga bunyi akhirnya E. Dan baris keempat bunyi akhirnya A. Sehingga rimanya adalah E, I, E, A. Bait yang kedua, bunyi akhir baris pertama U. Bunyi akhir baris kedua U juga. Bunyi akhir baris ketiga U lagi. Dan bunyi akhir baris keempat adalah A. Sehingga rimanya U, 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 A. Bisa dipahami ya anak-anak pintar? Oke, sekarang mari kita lanjutkan. Sekarang saatnya kalian mengerjakan tugas. Berdasarkan puisi yang dibacakan tadi, jawablah pertanyaan berikut dengan tepat. Pertanyaan pertama, apa judul puisi tersebut? Yang kedua, siapakah yang membuat puisi tersebut? Ketiga, bercerita tentang apakah puisi tersebut? Dan yang keempat, apakah yang membedakan puisi tersebut dengan bacaan sebelumnya? Silahkan kalian jeda dulu video ini, kemudian salin pertanyaan-pertanyaan tersebut pada buku tugas kalian masing-masing. Setelah itu, kalian bisa kembali ke bagian puisi tadi untuk menjawabnya. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Profesi apakah yang ditunjukkan pada gambar tersebut? Dan adakah di antara kalian yang ingin menjadi dokter hewan seperti gambar tersebut? Untuk menjadi seorang dokter hewan, tentu kamu harus mengetahui segala hal tentang hewan, termasuk daur hidupnya. Tahukah kalian anak-anak pintar, tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa disebut sebagai daur hidup hewan.
Pada daur hidupnya, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada juga hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk. Hewan yang mengalami perubahan bentuk disebut sebagai hewan yang mengalami metamorfosis. Proses metamorfosis yang terjadi pada hewan terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mempunyai bentuk tubuh yang sangat berbeda pada setiap tahap hidupnya. Pada saat telur menetas, bentuk tubuh hewan tidak sama dengan bentuk induknya. Sedangkan pada metamorfosis tidak sempurna, pada saat menetas, bentuk tubuh sudah mirip dengan induknya. Berbeda halnya dengan hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Dari lahir hingga dewasa, bentuknya tetap sama. Sekarang, mari kita simak daur hidup beberapa hewan yang mengalami metamorfosis. Yang pertama, ada daur hidup katak. Katak adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Pada saat katak dewasa sudah siap untuk bertelur, dia akan mencari genangan air untuk menyimpan telur-telur tersebut. Telur katak akan menetas setelah 10 hari. Pada saat menetas, dia akan menjadi berudu yang hidup di air. Dia juga memiliki insang untuk bernafas di dalam air. 3 minggu kemudian, insang pada katak akan tertutup oleh kulitnya. Kemudian tumbuhlah kaki belakang. Pada usia 8 minggu, berudu berkaki berubah menjadi katak yang berekor. Lama-kelamaan, ekor itu kemudian akan memendek dan ia juga akan bernafas dengan paru-paru. Pada saat itulah katak mencapai tahap dewasa. Daur hidup hewan yang kedua yaitu daur hidup kecoa. Kecoa juga merupakan hewan yang bertelur. Setelah beberapa lama, telur kecoa akan berubah menjadi kecoa muda yang disebut nimpa. Bentuk nimpa ini mirip dengan kecoa dewasa. Hanya saja warna kulitnya yang berbeda dan belum memiliki sayap di bagian punggungnya. Nimpa ini beberapa kali mengalami pergantian kulit. Hingga akhirnya dia tumbuh sayap di punggung dan jadilah kecoa dewasa. Yang ketiga yaitu daur hidup capung. Ketika telur capung menetas, ia menjadi capung muda yang disebut nimpa. Nimpa ini bentuknya pendek dan lebih gemuk. Setelah kurang lebih mengalami pergantian kulit sebanyak 10 kali, capung berubah menjadi capung dewasa. Nyamuk juga termasuk jenis serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur di permukaan air. Ketika telur menetas, ia berubah menjadi jentik-jentik atau tempayak. Tempayak ini akan hidup dan mendapatkan makanannya dari air yang ia tinggali. Setelah cukup umur, tempayak ini akan berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa akan berubah menjadi nyamuk muda hingga nyamuk dewasa. Nyamuk muda dan nyamuk dewasa tidak lagi hidup di air. Ia akan kembali ke air ketika hendak bertelur. Sekarang saatnya kalian mengerjakan tugas. Carilah informasi mengenai daur hidup hewan-hewan berikut ini, kemudian kelompokkan hewan mana saja yang mengalami metamorfosis sempurna,
hewan mana saja yang mengalami metamorfosis tidak sempurna dan hewan mana saja yang tidak mengalami metamorfosis. Di sini ada kambing, kucing, ayam, kadal, anjing, ular, belalang, kecoa, katak, kupu-kupu, nyamuk, dan capung. Silahkan kalian cari tahu dulu informasi mengenai daur hidupnya, kemudian kalian kelompokkan sesuai dengan kelompok yang tadi Pak Warta sebutkan. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, demikianlah pelajaran kita hari ini. Sedikit pesan Pak Warta untuk kalian. Apapun cita-cita kalian, persiapkanlah diri kalian sejak saat ini agar kalian bisa menggapainya. Akhir kata dari Pak Warta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.